Halo Sobat Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita berdiri di Siti Inggil Trowulan Mojokerto, sebuah tempat yang dipercaya menyimpan jejak perenungan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Di antara bata merah tua dan keheningan malam, tempat ini menjadi simbol tekad, doa, dan laku batin dari masa lalu. Sejarah mungkin tertulis di kitab, namun rasa yang tertinggal di tanah ini hanya bisa dipahami dengan ketenangan hati. Bersama channel Babat Kediri, kita hadir menelusuri jejak sejarah dengan hormat dan merasakan sunyi yang telah berabad-abad menjaga kisahnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Siti Inggil dalam tradisi Jawa sering dimaknai sebagai tanah yang ditinggikan, sebuah ruang khusus yang dipersiapkan untuk kegiatan penting dan sakral di kawasan Trowulan yang diyakini sebagai pusat Majapahit. Tempat seperti ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga ruang perenungan bagi pemimpin sebelum mengambil keputusan besar. Raden Wijaya dikenal dalam sejarah sebagai sosok yang membangun Majapahit dari situasi penuh tekanan. Karena itu, kisah tentang laku semedi di tempat tinggi seperti Siti Inggil dipandang sebagai gambaran perjalanan batin seorang pemimpin yang menata pikiran, menenangkan diri, dan mencari kebijaksanaan. Bata merah yang tersisa hari ini menjadi pengingat bahwa kejayaan besar pernah berawal dari ketenangan dan keteguhan hati. Dukung pelestarian sejarah lewat channel Babat Kediri. Subscribe sekarang dan ikuti penelusuran situs Siti Inggil Trowulan Mojokerto. Situs Siti Inggil Trowulan di Mojokerto merupakan salah satu peninggalan arkeologi penting yang berkaitan dengan kejayaan Kerajaan Majapahit. Keberadaan situs ini mulai dikenal dan mendapatkan perhatian para peneliti pada masa kolonial Belanda, ketika wilayah Trowulan diteliti secara intensif karena diyakini sebagai pusat ibu kota Majapahit. Penelitian awal dilakukan pada abad ke-19 oleh para arkeolog dan peneliti Belanda yang menemukan berbagai struktur bata merah kuno tersebar di kawasan tersebut. Dalam proses penelitian yang berlangsung bertahap hingga abad ke-20, para ahli menemukan susunan bata yang membentuk pelataran tinggi dan luas. Struktur ini berbeda dari bangunan permukiman biasanya karena letaknya yang lebih tinggi dan memiliki tata susun yang teratur. Dari temuan tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa Siti Inggil kemungkinan berfungsi sebagai tempat kegiatan resmi kerajaan, seperti upacara kenegaraan, pertemuan penting, atau ruang simbolis yang berkaitan dengan kekuasaan raja. Nama Siti Inggil berasal dari kata Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi, sehingga dapat diartikan sebagai tanah yang ditinggikan. Ciri ini sesuai dengan bentuk fisik situs yang berupa panggung atau pelataran tinggi dari bata merah, bahan bangunan khas arsitektur Majapahit. Penemuan Siti Inggil memperkuat dugaan bahwa Trowulan merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan Majapahit yang berkembang pesat pada abad ke-14 hingga ke-15. Seiring berkembangnya penelitian arkeologi di Indonesia setelah masa kemerdekaan, situs ini terus dikaji dan dilestarikan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya Trowulan. Hingga kini, Siti Inggil Trowulan tidak hanya menjadi bukti kemajuan teknologi bangunan pada masa Majapahit, tetapi juga menjadi sumber penting untuk memahami sistem pemerintahan, kehidupan, serta kebudayaan masyarakat Nusantara pada masa lampau. Di kalangan masyarakat sekitar Trowulan, situs Siti Inggil tidak hanya dikenal sebagai peninggalan arkeologi Majapahit, tetapi
juga dikelilingi berbagai mitos dan cerita tradisional yang hidup dalam budaya lokal. Cerita-cerita ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari cara masyarakat menghormati tempat yang dianggap bersejarah dan memiliki nilai sakral. Salah satu mitos yang paling sering diceritakan adalah bahwa Sitinggil dahulu merupakan tempat Raja Majapahit menampakkan kewibawaan dan menerima wahyu kepemimpinan. Karena bentuknya berupa tanah yang ditinggikan, masyarakat memaknai tempat ini sebagai simbol kedudukan raja yang luhur dan berada di atas rakyatnya. Dalam kepercayaan tradisional, posisi yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan kekuatan, kehormatan, dan kedekatan dengan kekuatan spiritual. Selain itu, berkembang pula kepercayaan bahwa kawasan Sitinggil memiliki suasana yang berbeda dibandingkan lingkungan sekitar. Banyak orang tua di daerah tersebut mengajarkan agar pengunjung menjaga sikap, berbicara sopan, dan tidak bertindak sembarangan ketika berada di area situs. Hal ini bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena diyakini sebagai tempat yang dihormati sejak masa lampau. Kepercayaan ini pada dasarnya menanamkan sikap hormat terhadap warisan budaya. Ada pula cerita rakyat yang menyebutkan bahwa kawasan Trowulan, termasuk Sitinggil, masih berada dalam penjagaan, simbolis para tokoh besar Majapahit. Masyarakat memaknai hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kejayaan masa lalu, bukan sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Cerita tersebut membuat situs ini dipandang bukan sekedar bangunan kuno, tetapi juga ruang yang menyimpan nilai historis dan spiritual bagi sebagian masyarakat. Sebagian orang juga percaya bahwa Sitinggil dahulu menjadi tempat berlangsungnya upacara penting kerajaan, sehingga dianggap memiliki makna sakral hingga sekarang. Oleh karena itu, tradisi menghormati tempat bersejarah tetap dijaga, misalnya dengan tidak merusak bangunan, tidak mengambil bagian dari situs, dan menjaga ketertiban saat berkunjung. Walaupun mitos-mitos tersebut tidak termasuk dalam kajian arkeologi ilmiah, keberadaannya mencerminkan cara masyarakat memaknai peninggalan sejarah sebagai bagian dari identitas budaya. Cerita-cerita itu turut memperkaya nilai Sitinggil Trowulan, bukan hanya sebagai bukti kejayaan Majapahit, tetapi juga sebagai warisan budaya yang hidup dalam ingatan dan tradisi masyarakat hingga saat ini. Cerita bahwa Raden Wijaya bersemedi atau dimakamkan di Sitinggil berkembang dalam tradisi lisan masyarakat. Kisah seperti ini sering muncul karena penghormatan kepada tokoh besar Majapahit dan karena kawasan Trowulan dianggap sebagai pusat kerajaan. Namun cerita tersebut tidak didukung sumber sejarah tertulis atau temuan arkeologi yang pasti. Keberadaan makam di lokasi di bagian atas situs Sitinggil, Anda memang akan menemukan beberapa nisan yang dikeramatkan. Masyarakat setempat meyakini bahwa di sana terdapat makam Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit, makam istri dan selir, Garwo Padmi, Gayatri, Ndoro Petak, dan Ndoro Jinggo, makam Abdi Kinasih, Kaki Regel,
makam pengawal. Di bagian luar terdapat makam sapu jagat dan sapu angin. Yang menarik, Siti Inggil tidak berdiri sendiri. Situs ini merupakan bagian dari jaringan peninggalan Majapahit di Trowulan. Di kawasan ini ditemukan berbagai struktur bata, kolam kuno, saluran air, dan bangunan lainnya yang menunjukkan bahwa Majapahit memiliki sistem tata kota yang terencana. Dari temuan-temuan tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan besar secara politik, tetapi juga maju dalam teknologi bangunan dan perencanaan wilayah. Saat ini, situs Siti Inggil menjadi bagian dari kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Pemerintah dan para ahli terus melakukan upaya pelestarian agar peninggalan ini tidak rusak oleh waktu. Bagi pengunjung, Siti Inggil menghadirkan pengalaman yang berbeda. Tidak ada kemegahan berlebihan, tidak ada ornamen rumit, yang ada hanyalah susunan bata tua, pelataran tinggi, dan suasana tenang yang membawa imajinasi kembali ke masa ratusan tahun lalu. Tempat ini mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu terlihat megah. Kadang, jejak peradaban besar justru tersimpan dalam bentuk sederhana yang bertambahan melintas zaman. Siti Inggil Trowulan adalah pengingat bahwa Nusantara pernah memiliki peradaban besar dengan sistem pemerintahan, budaya, dan arsitektur yang maju. Ia menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia, dan hingga hari ini Siti Inggil tetap berdiri, diam, sederhana, namun penuh cerita yang masih terus dipelajari dan dipahami. Situs Siti Inggil Trowulan mungkin tampak sederhana, namun di balik susunan bata merahnya tersimpan jejak kebesaran peradaban Majapahit, antara sejarah dan cerita yang hidup di masyarakat. Tempat ini mengingatkan kita bahwa warisan masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dipahami dan dijaga. Seperti ajaran Jawa kuno yang terkenal dari masa Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Wangrawa, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Pesan ini mengajarkan persatuan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Semoga jejak sejarah di Siti Inggil tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi pengingat akan jati diri dan kebesaran budaya Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.